Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik para pemirsa. Pada sore hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang terkait dengan kolonialisme dan juga pendidikan di Mesir. Ya. Ya, kita saat ini sedang bersama narasumber kita, yaitu Ibu Nana Mardiana. Ya, baik Ibu. Sebelum lebih jauh membahas ke situ, Ibu, sebenarnya apa sih, Bu, arti daripada kolonialisme itu? Baik, Pak Arif, terima kasih. Kolonialisme itu sendiri adalah sistem pemerintahan, ekonomi, dan budaya yang melibatkan pendudukan, penindasan, dan eksploitasi wilayah dan masyarakat oleh negara-negara kuat atas negara-negara lemah gitu. Jadi kalau bahasa kita, kolonialisme itu adalah penjajahan. Ya. Kemudian tujuannya apa sih, Bu? Ada seperti itu, ada istilah kolonialisme itu tujuannya untuk apa? Banyak sekali tujuan orang melakukan kolonialisme atau sebuah bangsa melakukan kolonialisme. Tujuannya banyak, diantaranya adalah yang pertama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, yang pertama untuk eksploitasi sumber daya alam. Jadi mengambil keuntungan dari sumber daya alam negara yang dijajahnya itu. Misalnya minyak, gas, emas, bahkan mungkin rempah-rempah ya, seperti kalau kolonialisme di Indonesia. Yang kedua, dari segi ekonomi itu bisa memonopoli perdagangan. Jadi mereka menguasai perdagangan dan pemasaran produk di wilayah jajahannya. Yang ketiga, dari segi ekonomi itu untuk investasi dan keuntungan. Jadi mereka meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari negara jajahannya. Kemudian bisa juga untuk pembukaan pasar baru. Jadi menciptakan pasar baru untuk produk-produk dari negara kolonial. Kalau ditinjau dari segi politik, kolonialisme itu merupakan perluasan kekuasaan. Jadi mereka memperluas kekuasaan dengan melakukan kolonialisme atau penjajahan itu. Yang kedua, adanya pengaruh global, jadi meningkatkan pengaruh politik mereka di global, di dunia secara umum gitu. Kemudian keamanan strategis, yaitu memperoleh keamanan strategis dengan menguasai lokasi-lokasi strategis. Kemudian yang keempat itu mereka membentuk imperium, jadi membangun imperium kolonial yang kuat dan stabil. Dari segi budaya, kolonialisme itu bisa menyebarkan budaya, bahasa dan nilai-nilai dari negara kolonial atau dari negara penjajah kepada negara jajahannya. Kemudian juga pembentukan identitas, jadi menciptakan identitas baru bagi masyarakat jajahan gitu. Kemudian bisa juga menyebarkan agama dan nilai-nilai moral. Misalnya di Indonesia dulu adanya penjajahan Portugis itu menyebarkan agama Nasrani ya, agama Kristen. Bisa juga dari kolonialisme itu menyebabkan modernisasi, jadi memperkenalkan teknologi dan modernisasi di wilayah jajahannya. Dari segi ideologi, tujuan dari penjajahan itu adalah misi peradaban. Jadi mereka meyakini bahwa negara kolonial itu memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat jajahan. Jadi mereka maksudnya mencerdaskan, tapi pada kenyataannya yang dijajah itu kadang-kadang malah terbelakang, malah menjadi bodoh dan lain sebagainya gitu. Kemudian adanya superioritas rasial. Jadi keyakinan bahwa ras kolonial itu lebih unggul dari ras jajahan. Jadi orang yang bisa mengkolonialisasi atau orang yang bisa menjajah itu mereka lebih kuat, jadi lebih unggul daripada yang dijajah. Kemudian imperialisme. Jadi keyakinan bahwa ekspansi kolonial adalah kewajiban moral dan politik. Jadi mereka memperluas wilayahnya melalui daerah jajahan. Kemudian juga nasionalisme, jadi memperkuat identitas nasional negara kolonial melalui ekspansi kolonial tadi. Jadi ini loh negara saya sanggup menjajah negara-negara lain, jadi berarti hebat kan gitu. Benar. Jadi kolonialisme ini bisa diartikan juga penjajahan ya, Bu, ya. Penjajahan. Kemudian penjajahan ini mereka itu aspek-aspek yang dijajah itu adalah yang pertama tadi adalah ekonomi, kemudian
politik, kemudian budaya, dan juga bahkan ideologi ataupun agama seperti itu. Kemudian ini Bu, bagaimana sistem pendidikan di Mesir sebelum daripada adanya kolonialisme ini? Ya, baik. Jadi kolonialisme itu tadi akan berpengaruh ya, merubah pada pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa melihat dulu bagaimana sih sistem pendidikan di Mesir sebelum adanya kolonialisme, sebelum adanya penjajah. Terutama kolonialisme Inggris. Jadi sebelum tahun 1882, kolonialisme di Mesir ini terdiri dari dua masa ya. Pertama adanya Perancis, kemudian Inggris. Tapi Perancis itu tidak memiliki karena sebentar tidak memiliki perubahan yang signifikan terhadap pola masyarakatnya. Tapi kalau Inggris ini memiliki perubahan yang signifikan kepada bangsa Mesir pada saat itu. Jadi sistem pendidikan di Mesir sebelum kolonialisme Inggris ia memiliki ciri yang khas. Yang pertama, sistem pendidikannya itu tradisional. Jadi di situ terdapat pendidikan agama dan Al-Quran dan hadis menjadi dasar dari pendidikan. Yang kedua, madrasah itu sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan agama, bahasa Arab dan ilmu pengetahuan. Jadi lembaganya ada madrasah, kemudian juga ada kutab. Kalau kutab itu sekolah dasar. Jadi adanya kutab, sekolah dasar yang mengajarkan membaca, menulis dan berhitung. Kalau di kita mungkin sekarang pendidikan SD ya, sekolah dasar. Dari segi struktur pendidikannya, sistem pendidikan di Mesir sebelum kolonialisme, yang pertama ada pendidikan tahap awal, yaitu usia anak 5 sampai 7 tahun. Anak-anak ini hanya belajar membaca, menulis dan berhitung tadi di kutab. Kemudian yang kedua di tahap menengah, yaitu usia 8 sampai 14 tahun, siswa ini belajar agama, bahasa Arab dan ilmu pengetahuan di madrasah. Yang ketiga adanya disebut tahap tinggi. Jadi usia 15 sampai 20 tahun. Siswa ini belajar filsafat, teologi dan ilmu pengetahuan tinggi di Universitas Al-Azhar. Dari segi kurikulumnya, pendidikan sebelum kolonialisme datang di Mesir, yaitu kurikulumnya adalah Al-Quran dan tafsir, kemudian ada hadis dan fikih, bahasa Arab dan sastra, ilmu pengetahuan, ada matematika, astronomi, kedokteran, juga filsafat dan teologi. Nah, pada masa sebelum kolonialisme, jadi lembaga pendidikan yang terkenal di Mesir itu ada Universitas Al-Azhar. Jadi sudah didirikan pada tahun 970 Masehi. Ada Madrasah Al-Azhar, ada Kutab Ibn Tulun, kemudian juga ada Madrasah Al-Sultan Hasan. Tokoh pendidikan di Mesir ini hebat-hebat. Di antaranya ada Imam Al-Azhar, yaitu Muhammad bin Idris As-Safi'i. Kemudian ada juga Ibnu Sina yang dikenal di barat itu dengan nama Avicenna. Ibnu Rushd, yaitu di barat dikenal dengan nama Averroes dan Al-Khwarizmi. Ini adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang hebat yang berada di Mesir, di mana hasil dari pemikirannya masih bisa kita nikmati pada saat ini ya. Nah, kalau di karakteristiknya sistem pendidikan di Mesir pada saat sebelum kolonial, yaitu pertama fokus pada pendidikan agama dan moral. Jadi agama dan moral menjadi fokus utama dalam pendidikan. Kemudian bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Arab. Dan guru atau syekh di sana disebutnya sangat berperan penting dalam proses belajar. Kemudian dari segi sistem pendidikannya terstruktur dan hierarkis. Masya Allah ya. Kemudian ini Bu, terkait dengan kolonialisme di Mesir ini, apakah hanya Perancis ataupun Inggris aja, atau ada negara lain yang melakukan kolonialisme di Mesir ini? Kalau sebelum masa ini, di awal-awal pada masa awal peradaban Islam itu di Mesir memang sudah terjadi
apa namanya, kalau itu mah bukan kolonialisme mungkin ya. Jadi Islam datang langsung dari Mekah ke Mesir. Tapi kalau pada saat ini, pada yang kita soroti di sini, kolonialisme yang sangat merubah tatanan awal kehidupan Mesir yang sudah berlandaskan ajaran Al-Quran dan hadis dan juga ilmu-ilmu agama, maka yang bisa kita pelajari di sini adalah hanya dua saja, dua negara, Jadi yaitu Prancis dan Inggris. Prancis dan Inggris. Kalau yang masa-masa awal itu masa-masa justru membawa Mesir kepada peradaban Islam yang bagus gitu. Iya. Nah, setelah masa ini di era mulai dari tahun 1798 sampai 1801 itu negara yang menjajah atau melakukan kolonialisme di Mesir adalah Prancis. Hal ini berawal dari Napoleon Bonaparte yang memimpin pasukan Prancis untuk menjajah Mesir, yaitu pada tahun 1798 sampai 1801. Nah, penjajahan ini merupakan bagian dari kampanye Laut Tengah di tahun 1798. Tujuannya ini untuk mempertahankan kepentingan ekonomi Prancis. Napoleon Bonaparte juga memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam di Mesir. Namun, pendudukan Prancis di Mesir berlangsung singkat dan tidak mengubah kehidupan politik dan sosial orang Mesir secara mendasar. Lain halnya dengan penjajahan Inggris. Nah, Inggris ini cukup lama menjajah Mesir ya. Mulai dari tahun 1882 sampai 1956. Inggris ini menduduki Mesir setelah Perang Inggris-Mesir. Jadi Inggris menjadikan Mesir sebagai wilayah jajahan untuk mengamankan kedudukannya dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1956, pasukan Inggris terakhir menarik diri dari Mesir setelah perjanjian Inggris-Mesir tahun 1954. Padahal di tahun 1922 itu Inggris sudah memberikan kemerdekaannya kepada Mesir, hanya sebagian saja, maksudnya tidak secara utuh. Baru di tahun 1954 dia menarik semua pasukannya. Nah, Mesir ini berhasil mencapai gerakan nasionalisme. Karena semangat nasionalismenya itu, maka ia berhasil memerdekakan diri. Nah, gerakan anti kolonial Mesir melawan Inggris juga berkembang dari waktu ke waktu untuk menciptakan kembali ideologi nasional. Oh ya, jadi dari kolonialisme di Mesir ini, kira-kira apakah ada dampak bagi masyarakat yang ada di Mesir tersebut? Oh, banyak ya, banyak sekali dampak pada perubahan pada masyarakat Mesir ya, yang pada saat itu yang berada di lembah sungai ini. Di antaranya adalah politik, agama, dan budaya. Nah, kolonialisme ini memiliki dampak positif maupun negatif. Nah, adapun dampaknya, dampak atau pengaruh positifnya, yang pertama adanya modernisasi pendidikan. Yang awalnya pendidikan di Mesir itu adalah pendidikan tradisional, dengan adanya kolonialisme atau penjajahan menjadi modern. Jadi pada penjajahan ini atau pada kolonialisme ini diperkenalkan sistem pendidikan modern dan sekuler menggantikan sistem pendidikan tradisional. Yang kedua, adanya pengembangan infrastruktur. Jadi pemerintah kolonial itu membangun sekolah-sekolah dan universitas untuk tujuannya meningkatkan akses pendidikan. Yang ketiga, yaitu pengenalan ilmu pengetahuan. Jadi kolonialisme memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris. Kemudian juga adanya peningkatan kesadaran pendidikan. Jadi dengan adanya kolonialisme ini, kesadaran masyarakat itu jadi terbentuk bahwa pendidikan itu penting bagi rakyat Mesir. Namun ada juga pengaruh negatifnya tentunya ya. Yang pertama, pengaruh negatif dari adanya kolonialisme ini, adanya penghapusan identitas budaya. Jadi kolonialisme ini menghapuskan unsur-unsur budaya dan sejarah Mesir dari kurikulum pendidikan.
Yang kedua adanya pengenalan bahasa asing. Jadi bahasa kalau dulu sebelum kolonialisme bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab, Ya, maka setelah adanya kolonialisme bahasanya adalah bahasa Inggris atau bahasa Inggris. Perancis. Jadi bahasa Arab digeser dari posisinya sebagai bahasa utama. Kemudian adanya diskriminasi. Jadi sistem pendidikan kolonial membedakan antara adanya pendidikan kelas atas dan kelas bawah. Kemudian masyarakat itu menjadi tergantung pada Barat. Jadi modelnya tergantung pada model Barat sehingga mengabaikan nilai-nilai lokal. Kemudian kurangnya akses pendidikan. Jadi pendidikan itu hanya tersedia bagi kalangan tertentu. Jadi meninggalkan mayoritas masyarakat Mesir tanpa akses pendidikan yang memadai. Jadi hanya sebagian saja bisa menikmati. Tidak seluruh masyarakat bisa menikmati pendidikan. Ya. Kemudian apa yang terjadi, Bu, pada periode kolonialisme Inggris ini di Mesir? Nah, pada periode kolonialisme Inggris ini, yaitu dari tahun 1882 sampai 1956, banyak hal-hal yang terjadi atau banyak hal-hal yang dilakukan oleh kolonialisme ini. Di antaranya adalah pendirian Universitas Kairo tahun 1908. Jadi universitas pertama di Mesir yang menawarkan pendidikan tinggi. Kalau dulu Al-Azhar tadi tahun berapa tuh? Ya, masih 970. Nah, kemudian adanya pengembangan sekolah menengah. Sekolah menengah ini dibangun untuk mempersiapkan siswa untuk universitas. Yang ketiga, pengenalan kurikulum Barat. Jadi kurikulum pendidikan diubah untuk menyesuaikan dengan standar Barat. Kemudian apakah ada dampak pasca kolonialisme bagi Mesir sendiri, Bu? Ada. Jadi dampak pendidikan pasca kolonialisme yaitu yang pertama adanya pengembangan pendidikan nasional. Jadi setelah kolonialisme selesai maka dikembangkanlah pendidikan nasional. Mesir kembali mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada nilai-nilai lokal. Jadi ketika tadi pada masa kolonialisme sejarah Mesir tidak ada, kurikulumnya juga diganti dengan kurikulum Barat. Maka setelah kolonialisme berakhir kembali kepada pendidikan nasional. Kemudian bahasa Arab dikembalikan menjadi bahasa utama, jadi bahasa pengantar utama dalam dunia pendidikan maupun dalam bahasa administrasi. Kemudian juga adanya peningkatan akses pendidikan. Jadi pemerintah Mesir berusaha meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Ini supaya mengejar tadi ketertinggalan. Nah, sejarah kolonialisme di Inggris ini berlangsung dari tahun 1882 hingga 1956. Jadi tidak sampai 1992. Masa kolonialisme ini dimulai saat pasukan Inggris menduduki Mesir selama Perang Inggris-Mesir, dan periode ini sering disebut sebagai periode protektorat bercadar. Jadi maksudnya adalah mereka itu melakukan kolonialisme tapi tidak ingin disebutkan, jadi tidak secara resmi. Jadi protektorat bercadar karena pada saat itu Mesir itu masih menjadi bagian dari otonomi Kekaisaran Ottoman. Jadi pada tahun 1914 Inggris secara pihak mendeklarasikan protektorat atas Mesir setelah Kekaisaran Ottoman bergabung dengan Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral. Kemudian bagaimana kebijakan kolonial Inggris dalam bidang pendidikan ini? Nah, adapun kebijakan kolonialisme Inggris di bidang pendidikan di Mesir, yang pertama dari kebijakan pendidikannya, mereka mengubah kurikulum, menggantikan kurikulum tradisional dengan kurikulum Barat. Fokusnya pada bahasa Inggris, matematika, sains. Yang kedua, mengenalkan sistem pendidikan sekuler, jadi memisahkan antara pendidikan dari pengaruh agama. Jadi sistem pendidikannya juga sekuler. Kemudian membangun sekolah-sekolah baru, yaitu sekolah-sekolah modern yang menggunakan bahasa Inggris tadi sebagai bahasa pengantarnya. Mereka juga melatih guru-guru untuk menggunakan metode-metode mengajar dengan metode Barat. Dari segi bahasa kebijakannya yaitu tadi mengenalkan bahasa Inggris, mengurangi penggunaan bahasa Arab. Dari segi politik juga kebijakannya itu mengontrol pendidikan. Jadi sistem pendidikan itu
tujuannya adalah untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Kemudian dari segi politik juga mereka menghambat pengembangan nasionalisme. Jadi bagaimana caranya orang-orang Mesir itu nasionalismenya tidak tumbuh? Dengan caranya yaitu dengan menghilangkan unsur-unsur budaya dan sejarah Mesir dari kurikulum. Kemudian membatasi akses pendidikan. Jadi hanya untuk kalangan tertentu saja, mungkin kalangan orang-orang yang mampu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Terus dampaknya juga terjadinya penghapusan identitas budaya. Jadi dengan adanya pengenalan budaya Barat, maka identitas budaya Mesir menjadi terhapus. Kemudian adanya ketergantungan pada Barat. Jadi model pendidikan Barat itu yang dinomorsatukan atau yang digunakan, sementara pendidikan nasional tidak ada atau dihilangkan. Kemudian juga diskriminasi dalam akses pendidikan dan peluang kerja. Ya. Kemudian apakah ada pengaruh kolonialisme ini terhadap masyarakat Mesir, akan tapi secara umum, masyarakat secara umum? Tentu ada pengaruhnya banyak tadi. Kolonialisme terhadap masyarakat Mesir pengaruhnya adalah dari segi sosial dan budaya tadi. Sudah disampaikan adanya penghapusan identitas budaya Mesir, kemudian terjadinya westernisasi, kemudian juga perubahan struktur sosial. Jadi adanya kelas sosial baru dan memperkuat perbedaan antara kaya dan miskin, sehingga terjadi kesenjangan tadi kan. Yang kaya bisa mengenyam pendidikan, yang miskin tidak bisa. Gitu ya. Dari segi ekonomi juga adanya eksploitasi sumber daya alam yang ada di Mesir pada saat itu. Jadi kemudian ekonomi juga menjadi tergantung pada Inggris dalam hal perdagangan dan keuangan, karena mereka yang mengatur sistem perekonomian dan perdagangan. Maka yang terjadi adalah rakyat Mesir menjadi miskin, jadi memperburuk kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemudian berpengaruh juga pada sistem pertanian, jadi mengubah sistem pertanian di Mesir. Nah, dari segi politik, yaitu adanya penghapusan kedaulatan, jadi menghapuskan kedaulatan Mesir. Kemudian adanya pembentukan pemerintahan kolonial, jadi yang memerintah adalah kolonial Inggris, bukan orang Mesir. Kemudian penindasan terhadap gerakan nasionalis, itu jadi orang-orang yang punya gerakan nasionalisme Mesir itu ditindas. Kemudian pada sistem hukum juga berpengaruh. Jadi kolonialisme ini mengubah sistem hukum di Mesir. Kemudian dari segi pendidikan tadi, dari segi kurikulumnya, mengubah semua kurikulum pendidikan. Bahasanya juga diubah dalam pendidikan. Sekolah-sekolah yang dibangun adalah sekolah-sekolah Barat. Kemudian pengaruhnya juga terhadap guru, peran guru dan peran siswa. Dari segi psikologis, dampaknya adalah kerugian identitas. Jadi rugilah mereka tidak memiliki identitas budaya Mesir. Kemudian adanya rasa inferior. Masyarakat Mesir merasa inferior dibandingkan dengan Barat. Kemudian adanya juga dari segi psikis itu ketergantungan mental. Mentalnya terhadap siapa tergantungnya? Terhadap Barat. Kemudian terjadi konflik internal di dalam masyarakat Mesir itu sendiri. Kemudian bagaimana sistem pendidikan kolonial Inggris di Mesir pada saat itu? Ya, sistem pendidikan kolonial Inggris di Mesir pada saat itu yang pertama adalah dari segi strukturnya, ya sistem pendidikannya sekuler. Kemudian sistem pendidikannya hierarkis. Jadi pembagian sekolah menjadi beberapa tingkat, ada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Kurikulumnya terpusat dari pemerintahan kolonial, jadi mereka yang menentukan, bukan warga Mesirnya. Dari segi kurikulumnya tadi ada bahasa Inggris sebagai pengantar, matematika, sains dan teknologi, ada sejarah dan geografi Inggris gitu yang disampaikan itu sejarah dan geografi Inggris, bukan sejarah dan geografi Mesir gitu. Kemudian pengenalan budaya Barat, juga kurangnya perhatian pada bahasa Arab dan sejarah Mesir.
Jadi tujuan dari sistem pendidikan pada masa kolonial ini mempersiapkan siswa untuk menjadi pegawai kolonial, meningkatkan kekuasaan kolonial, menghapuskan identitas budaya Mesir sehingga membentuk masyarakat yang tergantung pada Barat. Sementara dalam sistem pendidikan ini terkait dengan metode pengajaran ya, metode pengajarannya autoritarian, jadi otoriter, kayak itu ya. Jadi adanya penggunaan hukuman fisik. Jadi kalau siswa melanggar maka akan dihukum secara fisik. Kemudian siswa itu kurang partisipasi, jadi lebih kepada teacher center bukan student center. Jadi kemudian pembelajarannya juga fokus pada hafalan bukan pemahaman. Jadi mereka menghafal. Adapun jenis sekolah pada masa kolonialisme ini adalah ada sekolah dasar disebut primary school, sekolah menengah, secondary school, ada sekolah tinggi, high school, dan universitas. Yaitu mereka belajar di Universitas Kairo. Nah, masyarakat Mesir pun melakukan perlawanan ya. Jadi tidak tinggal diam ya. Ketika mereka merasakan bagaimana sistem pemerintahan, bagaimana sistem pendidikan yang berubah di Mesir, mereka pun melakukan perlawanan, yaitu dengan adanya gerakan nasionalis Mesir. Ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Muslim seperti Mustafa Kamil, Muhammad Farid, dan Saad Zaghloul. Yang kedua yaitu adanya perlawanan siswa dan mahasiswa. Jadi adanya demonstrasi dan protes menentang kolonialisme Inggris. Jadi rakyat tidak tinggal diam. Adanya peran dari tokoh ulama dan tokoh agama yang mengkritik kolonialisme dan mempertahankan identitas Islam. Kemudian perlawanan dari masyarakat berupa boikot barang-barang Inggris dan mendukung produk lokal. Jadi kalau sekarang boikot produk-produk yang pro Israel. Nah, kalau dulu boikot produk-produk Inggris. Kemudian reformasi di bidang pendidikan. Adanya pembentukan sistem pendidikan nasional menggantikan sistem pendidikan kolonial. Jadi itu bentuk perlawanannya ya tadi, perlawanan, kemudian mereka melakukan reformasi, juga pengembangan kurikulum, mengintegrasikan antara nilai-nilai budaya dan sejarah Mesir. Jadi jangan sampai warga Mesir atau anak-anak Mesir tidak paham bagaimana sejarah negaranya. Kemudian kembali dikenalkan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, jadi menggantikan tadi bahasa Inggris. Kemudian pembangunan sekolah-sekolah nasional, sehingga mengurangi ketergantungan pada sekolah-sekolah nasional, pada sekolah-sekolah kolonial. Kemudian adanya pengembangan universitas, jadi ini meningkatkan kualitas pendidikan tinggi. Adapun tokoh perlawanan dan reformasi itu diantaranya ada tadi Mustafa Kamil, ya ini memimpin gerakan nasionalis Mesir. Ada Muhammad Abduh, tokoh pendidikan dan agama yang memperjuangkan reformasi. Kemudian juga Rashid Rido, ini juga tokoh pembaharu ya dalam pemikiran-pemikiran Islam. Jadi pembaharuan pemikiran mereka tentang pembaharuan Islam itulah justru yang menimbulkan semangat untuk Mesir menjadi merdeka. Jadi negara-negara Muslim pada saat itu kan banyak dijajah ya, diantaranya Mesir juga termasuk di wilayah kita di Indonesia. Nah, kemudian timbullah gerakan-gerakan tajdid namanya, gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Kemudian ada Saad Zaghloul, ini memimpin gerakan nasionalis Mesir dan Perdana Menteri Mesir pertama. Ada juga Toha Hussein, ini adalah tokoh pendidikan dan sastra yang memperjuangkan reformasi. Nah, ini adanya perlawanan dan reformasi ini memiliki dampak yang signifikan, yaitu diantaranya adalah kemerdekaan Mesir. Jadi Mesir itu merdeka dari kolonialisme Inggris pada tahun 1922, meskipun hanya hanya sementara atau hanya sebentar, hanya tidak full gitu, hanya sebagian. Pada fullnya itu 1956 gitu. Jadi mereka sudah memberikan sebagian kemerdekaannya. Jadi Inggris memberikan sebagian kemerdekaannya kepada Mesir, walaupun bagian lain masih di bawah kekuasaan mereka gitu. Dan antaranya adalah perekonomian, keuangan, tetap mereka yang mengendalikan. Kemudian mulai lagi pengembangan identitas budaya Mesir. Jadi budaya Mesir menjadi kuat.
Kemudian peningkatan kualitas pendidikan. Jadi pendidikan di Mesir meningkat secara kualitas. Secara kualitas, kalau tadi hanya dari segi kuantitas aja kita susah gitu ya, sulit, maka kualitasnya sudah semakin naik gitu. Jadi ada ini juga berpengaruh, jadi pengaruh pada negara-negara Arab yang lain. Jadi perlawanan dan reformasi di Mesir mempengaruhi negara-negara Arab yang lain, bahkan mempengaruhi negara-negara yang pada saat itu mungkin terjajah ya, dari adanya gerakan-gerakan pembaharuan pemikiran. Jadi kesimpulannya Ibu, kesimpulan daripada kolonialisme Inggris ini. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, kolonialisme Inggris ini memiliki dampak yang mendalam dan berkepanjangan pada pendidikan di Mesir ya. Kemudian kolonialisme itu menghapuskan identitas budaya Mesir dan mengenalkan budaya Barat. Kemudian dari segi sistem pendidikannya, sistem kolonial menciptakan ketergantungan pada Barat dan menghambat pengembangan pendidikan nasional. Kemudian adanya perlawanan dan reformasi pendidikan ini memainkan peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Mesir. Jadi para reformer, kemudian para pembaharu tadi yang mengobarkan semangat pembaharuan sehingga warga Mesir menjadi bangkit, kemudian mereka memperoleh kemerdekaannya. Kemudian selanjutnya implikasi daripada kolonialisme Inggris ini. Implikasi dari kolonialisme ini yaitu pentingnya mengembangkan sistem pendidikan nasional yang berbasis nilai-nilai budaya Mesir. Kemudian perlunya merevisi kurikulum pendidikan untuk memasukkan sejarah dan budaya Mesir. Jadi pengembangan bahasa Arab kembali menjadi bahasa pengantar, kemudian meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa. Kemudian rekomendasi yaitu mengembangkan kebijakan pendidikan yang mendukung pengembangan identitas budaya Mesir, kemudian meningkatkan investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas, mengembangkan program pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai budaya dan sejarah Mesir, juga meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan dan masyarakat. Nah, berbicara tentang pengaruh kolonialisme Inggris ini, yang tadinya adalah pengaruh terhadap negara Mesir, kemudian pengaruhnya terhadap masyarakat secara khusus, kemudian ada juga pengaruhnya terhadap masyarakat Mesir secara umum. Nah, kemudian di Mesir ini ada lembaga pendidikan yang cukup terkenal ya, namanya yaitu Al-Azhar. Nah, apakah kolonialisme Inggris ini ada pengaruhnya terhadap Universitas Al-Azhar ini? Ya, tentu saja ya. Pengaruh kolonialisme Inggris terhadap Universitas Al-Azhar di Kairo di Mesir pada tahun 1882 sampai 1922 itu dampaknya signifikan. Jadi pengaruhnya sangat signifikan. Ada pengaruh negatifnya yaitu perubahan kurikulum yaitu memperkenalkan kurikulum sekuler, itu juga berarti termasuk di Universitas Al-Azhar, sehingga mengurangi fokus pada studi agama dan bahasa Arab. Adanya pengenalan bahasa Inggris tadi, bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di beberapa fakultas, jadi menggeser bahasa Arab. Kemudian adanya pengaruh budaya Barat, jadi Universitas Al-Azhar mulai mengadopsi nilai-nilai dan tradisi Barat. Kemudian ada pengurangan otonomi, jadi pemerintah kolonial mengontrol kebijakan universitas dan mengurangi kebebasan akademik. Kemudian adanya diskriminasi, jadi mahasiswa dan dosen Mesir mengalami diskriminasi dalam hal kesempatan dan pendidikan dan juga karir. Sementara ada dampak positifnya, diantaranya adalah modernisasi fasilitas. Jadi fasilitasnya yang dulu tradisional menjadi modern. Jadi pemerintah kolonial membangun fasilitas baru dan memperbaiki infrastruktur Universitas Al-Azhar. Jadi adanya pengenalan ilmu pengetahuan modern, jadi memperkenalkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adanya peningkatan akses pendidikan, jadi membuka pintu bagi mahasiswa dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Kemudian pengembangan program studi, jadi adanya
program studi baru dalam bidang seperti hukum, kedokteran dan sains. Sementara sebelumnya paling hanya program studi agama ya, seperti tafsir, usuluddin dan lain sebagainya. Nah, ini karena adanya perlawanan dan reformasi tadi, gerakan reformasi tokoh Muhammad Abduh dan Rashid Ridha ini memperjuangkan reformasi pendidikan keagamaan, kemudian pengembangan kurikulum Islam Universitas Al-Azhar itu juga memadukan antara studi agama dan studi ilmu pengetahuan modern. Kemudian pengaruh gerakan nasionalis terhadap Universitas Al-Azhar, jadi Universitas Al-Azhar itu justru menjadi pusat dari gerakan nasionalisme Mesir melawan kolonialisme. Jadi perannya ada gitu di sana. Ya. Baik Ibu Nana, Masya Allah ini pembahasan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan didapat kita ambil pelajaran semua bagi penonton ataupun yang menyimak video ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Nana tadi bermanfaat, khususnya untuk diri saya dan umumnya untuk teman-teman semua. Dan sekian pertemuan pembahasan pada kali ini. Cukup sekian, apabila ada kurang ataupun salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.